Baik, bertemu lagi dengan saya, Putu Septian Primadewa. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang struktur keputusan yang merupakan bab 3 dari buku Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi, karangan Profesor Jogianto dan Willy Abdillah, tahun 2011. Pada bab ini, yang dapat digarisbawahi dari buku Profesor Jogianto adalah pihak yang bertanggung jawab atas seluruh keputusan TI berdampak pada kesuksesan investasi TI dan bisnis secara keseluruhan. Jadi di mana untuk memilih pihak yang bertanggung jawab adalah poin yang sangat-sangat penting untuk dapat dipikirkan terlebih dahulu supaya sukses investasi TI dan bisnisnya secara keseluruhan. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui beberapa istilah dan studi empiris yang dikumpulkan oleh Sugianto dan Willy Abdillah. Itu yang pertama, dari Brown dan Menger tahun 1994. Di sini ada pattern pengaturan tata kelola IT, jadi pola pengaturan tata kelola IT. Yang pertama adalah Corporate IS, itu adalah sistem informasi corporate, jadi yang mengatur secara korporasi, jadi bukan sendiri-sendiri per unit, jadi secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada Divisional IS Information System, jadi itu adalah sistem informasi secara divisi, jadi dia per departemen memiliki sistem informasi, jadi bukan secara full menyeluruh satu organisasi. Jadi dia memiliki sistem masing-masing di setiap divisinya atau departemen atau unit kerja. Lalu yang terakhir adalah line management, jadi inilah bagian lebih kecil lagi dari departemen, yaitu line management atau manajemen lini kerja dari sebuah departemen. Lalu yang kedua ada dari Sambamurti dan Smoot tahun 1999, yaitu moda pengaturan tata kelola IT. Di sini ada 3 juga. Yang pertama sentralistis, jadi terpusat. Yang kedua ada desentralistis, itu lawan dari sentralistis, jadi tidak terpusat. Dan yang ketiga ada federal, yaitu gabungan dari sentralistis dan desentralistis. Jadi ada beberapa bagian yang bisa diambil jadi sentralistis dan ada yang desentralistis. Lalu dari Well dan Rose tahun 2004, ini ada konsep archetype adalah pengembangan dari metode-metode sebelumnya ini. Nanti kita akan bahas, ini ada 6 konsep archetype. Untuk archetype, jadi apa itu archetype? Di sini menunjukkan bagian dari organisasi, bagian yang mana yang memiliki hak dalam keputusan terkait TI. Jadi sebelum kita bahas, mungkin kita perlu lihat gambaran umum dari sebuah organisasi seperti apa. Jadi seperti ini. Dari atas itu ada direksi, eksekutif atau manajemen atau owner. Kalau yang biasanya yang skalanya sangat kecil itu biasanya langsung owner. Kalau yang besar itu ada direksi, eksekutif atau manajemen. Jadi sebelahnya ada IT sebagai departemen. Sebenarnya bisa menjadi unit bisnis, tapi di sini mungkin lebih jelas dipisahkan menjadi IT. Lalu ada unit bisnis yang lain yang biasanya dikepalai oleh manajer atau kepala unit divisinya. Mungkin berbeda-beda setiap organisasi. Lalu di bawahnya itu ada user, atau mungkin yang sebelumnya ada disebut di dalamnya ada
manajemen lini gitu. Jadi mungkin kita bahas untuk kembali ke archetype-nya itu yang tadi ada 6. Yang bagian pertama itu ada tipe bisnis monarki. Jadi bisnis monarki ini keputusannya itu semua ada di top level, itu di manajemen yang di atas, ada di direksi atau eksekutif atau manajemen atau owner. Biasanya tujuannya tercapai, tapi kurang efektif. Kenapa? Karena ini hanya mengambil keputusan di sisi top level, jadi seringnya mengabaikan input atau kreativitas dari unit bisnis yang sering terlibat dengan produk atau klien. Jadi itu untuk bisnis monarki. Lalu yang kedua ada IT monarki. IT monarki ini adalah semuanya diserahkan ke IT. Jadi Departemen TI itu diberikan kuasa penuh untuk mengambil keputusan atas tata kelola TI-nya. Seringnya di sini uh, Departemen TI itu kurang paham atas baik itu produk atau tujuan organisasi. Misalkan kita bisnis kelapa, kita tidak tahu ini kelapa gading, kelapa bulan, jadi tim IT biasanya kurang paham tentang itu. Lalu yang ketiga ada sistem feudal. Feudal itu keputusannya akan diberikan ke pemimpin unit bisnis masing-masing. Nah, meskipun terlihat baik, namun kalau diserahkan kepada masing-masing unit bisnis, dia akan bagusnya dari sisi unit bisnis itu sendiri saja, jadi tidak terkolaborasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari organisasinya. Jadi sering timpang ya. Nah, untuk yang keempat itu ada federal. Federal ini kombinasi. Jadi pengambilan keputusannya, kerjasamanya itu antara IT-nya dengan top levelnya, dengan direksi atau eksekutif atau manajemen. Jadi di sini kalau menurut studi sering tidak berhasil karena seringnya pengambilan keputusan itu negosiasinya sangat alot, yang karena dia tidak melibatkan unit bisnis, hanya di eksekutif saja, jadi jarang sekali dia berhasil. Lalu yang kelima ada itu IT duopoli. IT duopoli ini adalah kolaborasi antara IT dan head unit bisnis, itu di manajernya. Jadi ini adalah yang paling baik di antara yang lain kalau menurut studi, karena dia sering berurusan dengan produk, jadi unit bisnis lebih paham alur kerjanya, dan IT pun bisa dengan IT bisa dikolaborasikan dengan unit-unit bisnis yang lainnya. Namun seringkali juga karena tidak melibatkan eksekutif, jadinya kurang sinkron sama tujuan organisasi, atau misalkan tujuan yang misalkan owner ingin sesuatu yang lebih baru, jadi tidak tersampaikan seringnya. Lalu yang keenam ini ada anarki, yaitu langsung di usernya, jadi bukan di head unit bisnisnya atau eksekutif atau IT, ini langsung dia ke usernya yang berkaitan dengan yang memakai programnya. Jadi user ini biasanya cocok kalau anarki
anarki ini cocok kalau misalkan user itu adalah pengambil keputusan langsung. Misalkan untuk perusahaan atau organisasi yang sifatnya skalanya sangat kecil seperti UMKM. Jadi kalau anarki sangat cocok untuk yang seperti itu. Lalu berikutnya untuk keefektifan pola archetype ini, tentu saja ada beberapa parameter yang bisa menentukan keberhasilan dari pola-pola archetype-nya yang mana yang dipilih. Jadi yang pertama ada goal, strategi, dan kinerja. Apa goal dari organisasi ini? Jadi harus dipikirkan matang. Kalau memang tujuannya seorganisasi, mungkin harus dipilih yang sesuai dengan tujuan goalnya apa. Lalu yang kedua, struktur organisasi. Jadi misalkan untuk struktur organisasi yang ada top level, ada masing-masing unit bisnis, terus nanti di bawahnya ada user, mungkin tidak cocok untuk tipe anarki, jadi seperti itu, jadi tidak efektif dia. Jadi harus diperhatikan juga struktur organisasinya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah pengalaman tata kelola. Jadi pengalaman tata kelola ini adalah seperti experience-nya menggunakan archetype tadi. Jadi kalau semakin banyak dia sudah menggunakan, jadi tahunya seharusnya lebih paham efektifnya yang mana. Jadi tidak perlu belajar lagi karena sudah pengalamannya efektif menggunakan archetype yang mana. Lalu yang keempat dari segi ukuran dan keragaman organisasi. Jadi misalkan kalau ternyata skalanya kecil atau misalkan untuk skalanya besar, itu pasti efektivitas dari archetype ini berbeda-beda. Jadi harus dilihat dari segi ukuran dan keragaman organisasi. Untuk yang kelima, ini perbedaan industri dan wilayah geografis. Jadi kalau misalkan industrinya berbeda-beda, archetype-nya pun harus pastinya juga berbeda-beda. Untuk industri yang sifatnya manufaktur, pasti juga tidak sama untuk industri yang di sektor publik seperti itu. Untuk wilayah geografis juga harus diperhatikan apakah dia terpusat pada suatu lokasi atau terpisah-pisah secara berapa lokasi yang sangat luas, jadi tidak bisa disamakan efektivitas archetype yang satu dengan archetype yang lain jika ini berbeda. Berikutnya untuk kontingensi yang dibahas oleh Profesor Yogianto dan Willy Abdillah. Untuk kontingensi ini lebih membahas tentang dari teori Sambamurti dan Smoot yang tahun 1993, yang dimana dibagi menjadi sentralistis terpusat, lalu ada desentralistis yang tidak terpusat, dan federal yang merupakan gabungan dari keduanya. Untuk pertama mungkin kita bisa lihat data dari Forrester Research. Jadi Forrester Research ini ada juga dari studinya Sambamurti dan Smoot. Dia sudah menanyakan, Forrester Research ini sudah menanyakan kepada 900 organisasi. Jadi bagian-bagian dari perindustri ini yang mana menggunakan sentralisasi, desentralisasi, atau federal. Jadi pembagiannya berapa persen bisa dilihat di grafik ini. Mungkin kita akan bahas dari pertama yang dari sentralistis yang terpusat. Kalau kita bisa lihat, ini biasanya merupakan perusahaan yang skalanya kecil. Seperti pedagang eceran dan grosir itu kan skalanya lebih kecil dari yang lain. Dia biasanya lebih cenderung mengambil terpusat karena lebih simpel dia terpusat. Karena memang tidak ada juga bagian
untuk divisinya, jadi dia lebih memilih condong untuk ke sentralistis. Lalu yang kedua adalah tata kelola berbasis produk. Di sini kita bisa lihat itu yang sentralistis itu lebih banyak uh, menggunakan tata kelola berbasis produk, dia akan lebih memilih cenderung ke sentralistis. Lalu yang ketiga adalah perusahaan yang taat aturan atau regulasi yang seperti di sektor publik. Dia akan memilih untuk sentralistis karena lebih mudah diawasi dan lebih mudah dikelola karena dia terpusat bukan terpisah-pisah seperti itu. Jadi untuk sesuai aturan jadi lebih mudah untuk diawasi. Nah, biasanya pola yang digunakan itu menggunakan corporate IS yang secara korporasi, secara keseluruhan karena dia sifatnya sentralistis. Jadi dia pasti akan memilih untuk yang corporate IS untuk sebagai pola yang digunakan. Lalu berikutnya untuk moda tata kelola TI desentralistis atau yang tidak terpusat. Biasanya skala perusahaannya itu sangat lebih besar. Jadi memiliki banyak unit bisnis. Jadi dia akan lebih memilih yang desentralisasi atau tidak terpusat. Juga di sini divisional dan manajemen lini memiliki otoritas atau lebih berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Jadi kalau divisional dan manajemen lini ini pengaruhnya besar terhadap tujuan organisasi, biasanya organisasi tersebut akan memilih yang ke desentralistis, jadi yang tidak terpusat. Ada 5 pola yang disebutkan oleh studi. Biasanya infrastruktur itu bisa diisi oleh divisional dari divisi, penggunaan IT dari divisi, atau manajemen proyek itu juga dari divisi, atau bisa juga manajemen proyeknya itu manajemen lini, atau dibalik penggunaan TI-nya yang manajemen lini, manajemen proyeknya yang divisi, atau bisa juga infrastrukturnya di divisi, IT penggunaan IT use-nya itu ada di manajemen lini, manajemen proyeknya juga di manajemen lini. Atau misalkan sama sekali untuk pattern yang kelima ini, yang sama sekali tidak punya divisi, walaupun sangat jarang tapi ada, jadi dia langsung infrastrukturnya itu di manajemen lini. Penggunaan TI-nya di manajemen lini dan manajemen proyeknya juga di manajemen lini. Jadi sama sekali tidak di top levelnya itu tidak ada di kalau yang di desentralistis ini. Berikutnya untuk moda tata kelola TI federal itu merupakan gabungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Jadi di sini korporasi, divisi dan manajemen ini tuh masing-masing punya andil, bukan hanya dari korporasi saja atau divisi manajemen ini saja. Jadi patternnya itu ada 2 seperti ini. Biasanya infrastrukturnya itu semua putusannya ada di korporasi. Lalu penggunaan TI dan manajemen proyek IT-nya itu bisa satunya di korporasi, satunya di divisi atau manajemen ini, atau dibalik penggunaan IT-nya itu di divisi atau manajemen lini, manajemen proyek TI-nya yang di korporasi. Jadi ini merupakan gabungan dari terpusat dan tidak terpusat. Jadi masing-masing punya andil di sini. Berikutnya ada untuk tekanan-tekanan kontingensi. Ini seperti faktor-faktor yang mempengaruhi apakah dia mengambil sistem secara sentralisasi atau secara masing-masing unit bisnis atau divisi. Jadi ada beberapa faktornya. Yang pertama itu tata kelola korporat.
Untuk tata kelola korporat, misalnya tata kelolanya dari awal sudah terpusat, jadi dia pasti mengambil tata kelola IT yang akan terpusat juga. Biasanya seperti itu. Nggak mungkin dia mengambil yang tidak terpusat. Lalu yang kedua, untuk ekonomi lingkup, itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu untuk moda diversifikasi. Itu apakah bisnisnya itu ekspansinya itu dari awal, dari internal. Jadi dia bertumbuh, biasanya dia menggunakan sistem korporasi. Kan mungkin kalau bisa dibandingkan dengan yang pertemuan akuisisi. Nah, akuisisi ini adalah mengambil perusahaan-perusahaan yang dulunya terpisah menjadi satu. Jadi kalau diakuisisi dia lebih condong ke divisi. Kenapa? Karena biasanya yang diakuisisi itu sudah memiliki sistem tata kelolanya sendiri. Jadi lebih mudah kalau dia menggunakan yang sudah ada, yang sudah sering dipakai oleh perusahaan yang diakuisisi tersebut. Jadi dia lebih condong ke divisi, bukan korporasi. Yang kedua ada luas diversifikasi. Yang ini ada dua, yaitu pasar-pasar yang terkait atau pasar-pasar yang tidak terkait. Kalau pasar-pasar terkait di masing-masing unit bisnis ini pasarnya terkait, misalkan kliennya itu sebenarnya mirip-mirip atau sama, dia lebih baik menggunakan yang korporasi karena alur kerjanya itu sama. Kalau logistik mirip-mirip logistik semua, ya udah berarti kan korporasi aja pakai karena udah sama, jadi tidak gampang disatukan. Nah, kalau misalkan pasar-pasarnya tidak terkait, misalkan beda sama sekali pasarnya, yang satu misalkan eh, untuk ke bisnis, yang satu untuk logistiknya, satu untuk F&B, jadi kan beda-beda, jadi lebih susah untuk disatukan satu korporasi, jadi dia lebih memilih untuk yang divisi. Lalu ada strategi eksploitasi, ada yang konsolidasi aktiva TI atau partnership. Jadi kalau konsolidasi aktiva TI itu masing-masing komponennya itu harus disatukan dulu, dikonsolidasi, makanya dia harus menggunakan korporasi karena mudah untuk menggabungkan komponen-komponen aktivanya. Sedangkan untuk partnership, dia kan masing-masing memiliki klien, jadi tidak perlu disatukan gitu ya. Jadi lebih memilih untuk yang konsep divisi. Lalu di selain tata kelola ekonomi lingkup ini ada juga kapasitas penyerapan. Yang terutama itu tentang pengetahuan tentang IT di masing-masing unit bisnis. Nah, misalkan dia pengetahuannya rendah, misalkan di unit bisnisnya itu kurang paham tentang IT, biasanya lebih disarankan untuk menggunakan korporasi. Kenapa? Karena lebih mudah korporasi untuk membangun tata kelolanya secara terpusat. Jadi unit bisnis tinggal pakai aja, jadi tidak perlu pemahaman tentang IT lagi. Nah, sebaliknya jika dia tinggi di divisi itu, paham dan tahu betul, dia akan lebih diarahkan ke divisi. Kenapa? Karena dia pasti akan lebih kreatif dalam tata kelola TI-nya, karena dia yang tahu betul tentang alurnya. Tapi tentu saja dia harus dibarengi dengan pengetahuan TI yang tinggi supaya nyambung nanti untuk ngobrolnya ke departemen TI-nya, seperti itu. Baik, berikutnya kita akan masuk ke kontingensi jamak dengan studi kasusnya. Jadi, faktor-faktor kontingensi ini tentunya tidak hanya tunggal gitu, hanya satu yang menjadi bahan pertimbangan untuk sebuah organisasi memilih dia akan sebagai sentralisasi atau divisi atau desentralisasi, seperti itu. Jadi untuk kontingensi jamak itu ada 3. Jadi yang pertama mungkin kita masuk dulu, yaitu kontingensi-kontingensi yang saling menguat. Jadi kita ambil ada contoh dari perusahaan F.
perusahaan F ini dari studi kasusnya Tambamurti dan Smooth. Jadi perusahaan F ini memiliki anak perusahaan di geografis yang sama. Jadi kalau kita lihat ini cenderung ke sentralisasi lebih pas. Kalau yang kedua itu adalah karena itu pasarnya homogen. Maksudnya pasarnya homogen itu kliennya itu bersama di anak perusahaan yang satu dengan yang lain. Jadi lebih cocok dia untuk sentralisasi. Setelah diwawancara, perusahaan ini juga skalanya cukup kecil, jadi tidak besar. Jadi karena dia skala kecil, kalau menurut studi itu lebih condong ke sentralisasi. Tapi di sini ada satu yang desentralisasi, yaitu manajer memiliki kemampuan IT yang cukup. Jadi seharusnya dia ke desentralisasi karena bisa lebih berkembang untuk kalau dia desentralisasi karena manajernya itu mempunyai kemampuan IT yang cukup, jadi cukup kreatif untuk membuat tata kelola IT masing-masing anak perusahaan. Jadi seperti itu. Namun karena di sini uh, manajer ini bukan faktor yang cukup menonjol, lebih menonjol yang 3 di atas dan semuanya ini saling menguatkan. Jadi yang diambil perusahaan itu yang dipilih adalah sentralisasi, bukan desentralisasi. Walaupun dia memiliki kemampuan IT yang cukup manajernya, tapi karena kontingensi yang di atas yang lebih menonjol ini saling menguatkan untuk sentralisasi, jadi dipilihlah untuk yang sentralisasi. Jadi seperti itu. Berikutnya yang kedua, untuk kontingensi jamak itu ada kontingensi yang berlawanan. Jadi faktor-faktor yang menonjol itu berlawanan. Biasanya untuk yang berlawanan arahnya pasti ke federal. Mungkin kita bisa lihat contoh dari kasus perusahaan C. Jadi ada beberapa faktor, yaitu pertama, dia memiliki anak perusahaan yang di geografisnya berjauhan, jadi jaraknya jauh-jauh. Untuk sentralisasi akan memakan biaya, jadi lebih cocok untuk desentralisasi. Namun, pasarnya itu saling berkaitan. Dia pasarnya homogen. Jadi produknya mirip. Jadi dia kalau menggunakan sentralisasi seharusnya lebih baik hasilnya. Nah, tapi ada juga yang alasan yang ketiga ini yang cukup krusial, itu anak perusahaan ini merupakan hasil akuisisi. Jadi kalau hasil akuisisi jadi sudah mempunyai tata kelola TI yang sendiri-sendiri biasanya. Jadi dia lebih cocok untuk desentralisasi. Nah, kalau desentralisasi biasanya manajer-manajer anak perusahaannya harus memiliki kemampuan IT yang baik. Tapi sayangnya di perusahaan C ini kemampuan IT-nya yang lemah. Jadi kalau disuruh mengembangkan jadi agak kurang baik hasilnya. Jadi kalau disentralisasikan dia akan lebih baik karena pengetahuan IT-nya yang kurang. Jadi untuk kasus seperti ini jadi menonjol, yang kontingensi yang menonjol ini semuanya berlawanan. Jadi harusnya diputuskan itu menjadi federal. Jadi gabungan, ada beberapa yang desentralisasi, ada yang desentralisasi. Jadi bisa mengadopsi keduanya tanpa harus mengorbankan yang lain. Lalu yang terakhir kita ada kontingensi mendominasi. Nah, di sini walaupun ada beberapa faktor kontingensi, tapi ada satu faktor saja yang
tidak bisa diubah, atau kalau diubah itu memakan biaya yang sangat besar gitu misalnya. Itu termasuk menjadi kontingensi-kontingensi yang mendominasi. Mungkin kita bisa ambil contoh untuk yang perusahaan E. Jadi contoh-contoh perusahaan ini adalah dari Samabuti dan Smoothnya. Ini juga ada perusahaan E. Jadi anak perusahaan hasil akuisisi mesin sendiri-sendiri ini desentralisasi. Nah, perusahaan E ini bergerak di bidang pengolahan makanan. Jadi eh, dia memiliki anak-anak perusahaan itu punya mesin sendiri-sendiri. Jadi kalau kita desentralisasikan, kita harus setting alatnya atau bahkan harus ganti alatnya. Jadi akan memakan biaya yang sangat besar. Jadi desentralisasi lebih pas. Nah, yang kedua, manajer IT-nya itu manajer memiliki kemampuan IT yang lemah. Nah, di anak-anak perusahaan itu manajernya kemampuan IT-nya kurang gitu ya. Jadi harusnya lebih cocok desentralisasikan supaya lebih mudah, tidak perlu berpikir keras di manajer di masing-masing perusahaan. Nah, karena dia ini perusahaan pengolahan makanan kan pasarnya sama masing-masing itu untuk ke konsumen, untuk konsumsi. Jadi kan lebih pas dibuat menjadi sentralisasi. Nah, sayangnya di sini faktor mendominasi yaitu anak perusahaan dari hasil akuisisi yang memiliki mesin sendiri-sendiri. Ini sangat mendominasi dari segi biaya dan effort untuk mengubahnya menjadi sentralisasi. Jadi ini bisa mengarahkan kontingensi-kontingensi yang lain. Jadi dipertimbangkan, ya sudah lebih baik didesentralisasi saja daripada harus mengganti semua mesinnya menjadi sentralisasi gitu. Jadi diputuskan dan dia tetap di desentralisasi. Jadi itu kontingensi-kontingensi jamak yang harus diperhatikan beserta studi kasusnya. Jadi lagi. Sekian dari penjelasan saya tentang bab struktur keputusan dari buku Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi karangan Profesor Jogianto dan Willy Abdillah. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan kita juga dapat belajar hal baru dari sistem tata kelola teknologi informasi. Sekian dan terima kasih.